Pemirsa, dua keluarga korban kebakaran di Jalan Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa mengungsi di kandang kambing. Kedua keluarga ini terpaksa mengungsi di kandang kambing karena tenda pengungsian yang didirikan pemerintah tidak lagi bisa menampung korban kebakaran yang mencapai 1.900 jiwa. Pemprov DKI membangun sebanyak 13 tenda pengungsian. Kebakaran menghanguskan sebanyak 485 rumah warga pada Jumat siang. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi korban kebakaran di Penjaringan, kita terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Posko Pengungsian Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat pagi, Naura. Bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Apakah benar masih ada pengungsi yang terpaksa mengungsi di kandang kambing? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di posko pengungsian di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ini memang terpantau beberapa warga yang ada di posko pengungsian masih terlelap di tenda yang sudah didirikan dengan total 13 tenda yang didirikan oleh pihak terkait baik dari BNPB, BPBD, Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial. Dan juga di sini juga dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan dan juga fasilitas untuk menunjang pengungsi baik dari kamar mandi portable, kemudian juga ada posko kesehatan dan juga dapur umum yang digunakan untuk memasak-masak bagi warga yang ada di sini. Dan tidak hanya dari fasilitas yang menunjang untuk kenyamanan warga pengungsi yang ada di sini juga disediakan berbagai macam bantuan yang sudah diterima oleh para pengungsi, dan untuk bantuan ini terkait dengan makanan siap saji, kemudian juga untuk pampers bagi para balita yang ada di sini, kemudian juga ada air mineral dan masih banyak lainnya. Salah satunya juga seperti obat-obatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini. Dan memang tadi terkait dengan pertanyaan dari Syafa seperti apakah masih ada warga yang mengungsi di kandang kambing. Tadi dari tim kami sempat melihat ke kandang kambing yang memang lokasinya ini tepat berada di posko pengungsian, namun memang untuk kandang kambing tersebut memang sudah tidak dijadikan sebagai tempat mengungsi lagi karena dari pengungsinya atau dari warganya disarankan atau diarahkan oleh pengurus RW setempat untuk kembali ke tenda yang sudah disediakan yang ada di sini. Dan juga sebagai informasi tambahan, untuk kandang kambing tersebut itu merupakan kandang kambing yang memang setiap tahunnya itu memang selalu didirikan karena untuk menjual kambing atau hewan kurban yang pastinya ini turut serta untuk Hari Raya Idul Adha. Dan juga untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan pengungsian yang ada di sini, Syafa dan pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Sony. Ini Bapak Sony merupakan pengurus RW setempat dari posko pengungsian ini. Selamat pagi Pak Sony. Ya, Pak Sony, boleh dijelaskan mungkin untuk posko pengungsian ini total ada berapa warga? Kalau untuk total keseluruhan itu ada 3.200. Itu keseluruhan, tapi yang ada di posko kami ini sekitar 1.900 jiwa kurang lebih. Nah, dari 1.900 ini kalau boleh tahu ini memang warga dari yang terdampak yang rumahnya di RW sini atau ada mungkin dari RW lainnya? Untuk ini ya semua yang ada di sini tuh yang terdampak dari musibah ini ya. Untuk bantuan sudah diterima apa saja Pak dan dari mana saja, mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk bantuan berupa obat-obatan, selimut atau dan sebagainya itu sudah kami terima, dan itu bantuan tersebut dari instansi pemerintah, baik pemerintah maupun swasta pun sudah masuk, alhamdulillah gitu kan. Banyak itu yang terkait hadir di sini gitu, yang ikut bergabung dalam membantu pengungsian di warga kami. Untuk warga atau pengungsi yang ada di sini, apakah ada keluhan lainnya mungkin terkait bantuan yang masih kurang atau mungkin air bersih, bagaimana Pak keluhannya? Kalau untuk ya paling air bersih sama paling ini kan rencana besok kan mau ngituin lampu ya, kelistrikan. Jadi sama paling segi ya kayak pempes susu itu masih ada kurang ya. Itu kan ada beberapa aja yang di posko yang seperti Mbak lihat di sana, yaitu hanya yang di situ, dan nanti pun pagi ini kita kontribusikan ke mereka gitu.
Oke, Pak Sony, ini kan tadi disebutkan ada total 3.200 warga, tapi yang di sini kan 1.900. Nah, sisanya itu di mana, Pak Sony? Sebagian dari warganya itu kan ada yang masih ada di tempat lokasi kebakaran ya, karena mereka mau untuk tinggal di sini pun di pengungsian ini bimbang dengan barang-barang mereka yang sudah terselamatkan. Jadi artinya mereka mau ninggalin barang-barangnya pun takut hilang gitu ya. Jadi ya mereka coba bertahan di sana gitu. Rata-rata dari warga di sini ini sudah apakah ada rencana untuk tinggal berapa lama di pengungsian ini mungkin, Pak? Ya kalau untuk teknisnya sih paling kita maksimalin untuk ini kan 3 hari ya, cuman nanti nextnya mungkin bisa seminggu kali ya. Iya. Baik Pak Sony, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Selamat pagi. Ya, dan memang Syafa dan juga pemirsa bisa tadi kita dengar juga memang untuk warga-warga yang ada di sini ini merupakan warga terdampak yang memang untuk rumahnya kemudian juga harta bendanya ludes dilahap oleh si jago merah, dan juga beberapa warga tadi juga ada yang memilih untuk bertahan di lokasi untuk menjaga dari barang-barangnya yang ada, dan juga tapi ada beberapa yang memutuskan untuk mengungsi ke sini. Dan tadi juga saya sempat ngobrol dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, dan memang ternyata untuk lokasi di Kapuk Muara ini memang merupakan rumah padat penduduk, di mana memang ini bukan pertama kalinya untuk mereka mendapatkan musibah kebakaran ini, karena sebelumnya sempat 2 tahun sebelumnya bahkan ini mereka sempat terkena musibah seperti ini. Namun memang untuk di tahun 2025 itu atau yang saat ini terjadi ini merupakan yang dampaknya paling parah dan paling dirasakan oleh warga yang ada di sini. Sementara itu Syafa dari posko pengungsian. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari Penjaringan Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara mencari barang-barang yang masih tersisa di rumahnya yang terbakar. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara masih berusaha mencari barang berharga di rumah mereka yang terbakar. Mereka juga membawa perkakas untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sementara itu, para korban yang terdampak saat ini masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Warga mengaku mendapat bantuan makanan selama berada di pengungsian. Berarti untuk saat ini Ibu untuk beristirahat di mana, Bu? Kalau istirahat ya di tenda, kalau sore pagi ya di tenda, kalau tidur ya di tenda, ada tenda pengungsian kok. Ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta atau mungkin dari yang lainnya, Bu? Alhamdulillah kalau makanan sudah ada, kalau makanan minuman ada. Itu cuma segitu adanya. Ya. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 4 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Jumat siang kemarin. Api dapat dipadamkan 12 jam kemudian, usai 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setidaknya ada 450 rumah terbakar dan 3.200 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. 2 nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 5 hari terombang-ambing di lautan Samudra Hindia. Keduanya ditemukan oleh kapal pembawa turis namun dalam kondisi lemas. Setelah 5 hari pencarian, 2 nelayan Mentawai yang menggunakan perahu fiber dengan ukuran kecil akhirnya ditemukan ABK KM Anugrah Atlantik. Kedua nelayan tersebut, Arudi Fernandi usia 47 tahun dan Enja Hanafi usia 24 tahun,
langsung dievakuasi tim SAR di perairan Gosong Makassar antara Siberut dengan Pulau Nias. Kondisi kedua nelayan lemas lantaran sudah 5 hari terombang-ambing di lautan lepas. Sangat ya lemas sekali ya, karena mereka udah 5 hari baru ketemu saya lah yang bisa menyelamatkan. Suasana haru pun menyelimuti usai kedua nelayan ini dievakuasi ke kapal SAR KN Ramawijaya 240 saat mereka bertemu keluarga yang ikut mencari selama 5 hari. Kedua korban ini ditemukan oleh KM Anugrah Atlantik, tepatnya 35 nautical mile arah barat dari lokasi kejadian, yaitu di Gosong Makassar. Selanjutnya pada pukul 16.15 kami mengintersep untuk mengevakuasi kedua survivor tersebut ke kapal Basarnas yang KN Ramawijaya 240. Selanjutnya korban dibawa ke pelabuhan Pokai untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Informasi sebelumnya, perahu fiber yang ditumpangi kedua nelayan tersebut mengalami kerusakan sehingga terbawa arus laut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan kesehatan hewan mulai menjadi perhatian serius di Jakarta. Tak cuma manusia yang butuh jaminan kesehatan, hewan peliharaan dan hewan rescue dilirik untuk dapat perlindungan. Dalam sidak di Puskewan Ragunan, anggota DPRD DKI Hardianto Kenneth menyampaikan dukungan untuk gagasan BPJS Hewan. Kesehatan hewan pun diusulkan masuk skema jaminan. Menurutnya masih banyak orang baik yang mau merawat hewan terlantar namun terbatas biaya perawatan. Jika terwujud, gagasan BPJS Hewan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat pencinta hewan. Ini dorongan dari SKBD terkait. Ini adalah temuan beliau, inovasi beliau. Nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat jenius menurut saya sih. Memang ini kan pelayanan. Kalau kita bicara tarif utuh, tadi kan kita dengar sendiri. Steril anjing 1 ekor 600.000. Bayangkan coba. Mungkin ada pemilik anjing ini yang memang dia peduli kepada anjing liar, dia pelihara, tapi ekonominya dia untuk makan aja kan menjadi suatu pertanyaan, tapi dia mau melihara binatang. Nah, skema-skema inilah yang bisa menjadi jalan keluar untuk. Pemprov DKI juga berencana menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Mungkin 2025 kan kita bikin studi kelayakan dulu ya. Jadi memang semuanya harus by data ya. Kemudian juga nanti 2026 kita bisa bikin target ya. Uji cobanya sampai di mana. Nantinya bakal khusus Jakarta apa luar Jakarta. Jakarta. Khusus warga Jakarta. Wajib berKTP Jakarta. Ini pelayanan kita ke Jakarta.